Kalau sudah seperti ini tinggal lanjutkan saja teman-teman. Ini nanti pasti nikmat dipakai karena bisa mentok sampai ke ujung teman-teman. Nah, seperti ini bentuk yang kita butuhkan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Maju Kreatif, channel yang selalu berbagi inspirasi dan tips kreatif. Hanya bermodalkan spons bekas seperti ini teman-teman, kita akan membuat alat yang tentunya akan membuat istri kita bahagia teman-teman, karena ini nanti bisa nikmat sekali, bisa dipakai mentok sampai ke ujung. Nah, buat kalian yang membuat alat ini pasti nanti auto disayang istri. Alat apakah yang akan kita buat dari spons bekas ini? Simak terus video kali ini, pokoknya jangan di skip-skip agar kalian paham sampai akhir ya teman-teman. Oke, pertama-tama akan kita buat gagangnya. Yang untuk mendorong-dorongnya ya teman-teman, kita membutuhkan potongan bambu sekitar 20-30 cm. Kita pastikan pegangannya ini enak dipegang dan kencang ya teman-teman. Kita potong di bagian gagang pegangannya ini. Setelah kita ukur dan kita atur posisinya, kita tandai dengan gergaji. Nah, setelah posisi gagang yang enak dipegang kita dapatkan, akan kita buat tangkai panjangnya teman-teman. Kita belah di bagian tengahnya ini dengan lebar itu kira-kira 1,5 cm. Kita belah seperti ini. Kiri dan kanan kita belah teman-teman. Kita sisakan bagian yang tengahnya saja. Nah, setelah itu akan kita siseti. Kalau bahasa Jawanya disiseti. Ini akan kita haluskan teman-teman agar tidak beler, agar bagian di samping-sampingnya ini tidak tajam dan semakin enak digenggam ya teman-teman. Kita haluskan juga di bagian tempat kita nanti menggenggam dan mendorong-dorongnya. Seperti ini bentuk yang kita perlukan. Ini sudah enak sekali digenggam kencang dengan tangan kita, itu enak sekali teman-teman. Oke, kita singkirkan dahulu bekas kotoran bambunya ini. Selanjutnya kita siapkan satu potong busa bekas seperti ini. Kalian bisa pakai busa apa saja. Ini busa bekas mengganti kursi sofa teman-teman. Oke, kita potong teman-teman. Nah, kita potong di bagian tengah ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita lanjutkan saja teman-teman, karena ini nanti enak sekali digunakan karena bisa mentok sampai ke ujung. Tapi ini bentuk yang kita butuhkan itu belum kita dapat ya teman-teman, karena memotong pakai cutter agak susah. Jadi ini akan kita lanjutkan teman-teman, kita potong saja pakai gunting. Nah, kita akan membuat 4 potongan dengan ukuran panjangnya sama. Kita potong melintang seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita sudah mendapatkan 4 buah potongan yang ukurannya itu kira-kira sama. Selanjutnya kita siapkan lem untuk merangkai dan merekatkan potongan-potongan busa ini tadi. Kita rangkai seperti pada video ini posisinya. Kita rangkai 2 potongan terlebih dahulu, lalu ujung bawahnya kita tetesi dengan lem Alteco ini. Lalu kita ambil potongan ketiga, kita tetesi dengan lem Alteco lagi. Kenapa kita menggunakan lem Alteco? Karena lem Alteco atau lem G atau lem Korea ini dia cepat kering. Selain itu juga anti air ya teman-teman. Lem ini tetap merekat walaupun nanti alat ini dipakai untuk basah-basahan.
Nah, setelah keempat busa kita rangkai, lalu bagian tangkainya ini yang kita buat dari bambu tadi akan kita masukkan ke tengah-tengahan seperti ini. Kemudian akan kita rekatkan bersama keempat potongan busa yang sudah dirangkai ini tadi, teman-teman. Masih menggunakan lem G atau lem Alteco atau lem Korea. Nah, akan kita remas-remas seperti ini agar busanya itu benar-benar merekat ke tengah, merekat ke tangkai bambu yang kita buat ini, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, bagian ujungnya ini akan kita potong, jadi di bagian depannya itu menjadi bentuk lebih kecil atau agak lancip ya, teman-teman. Kita potong sambil kita rapikan potongan busanya ini agar nanti nyaman digunakan saat dimasukkan ke dalam lubang, teman-teman. Dan setelah jadi bentuknya seperti ini alat yang kita buat menggunakan busa bekas dan bambu. Nanti akan kita masukkan ke dalam lubang seperti ini. Jadi ini genggamannya enak sekali, didorong keluar dan ke dalam itu sudah mantap sekali ya, teman-teman. Dan alat ini akan kita pakai untuk bekerja di basah-basahan seperti ini. Ini adalah pekerjaan yang sering dikerjakan oleh istri kita. Jadi kalau kita mencuci gelas seperti ini, kita akan sulit untuk mencapai dasarnya ya, teman-teman, kalau hanya menggunakan serabut cuci piring seperti ini. Kemudian botol minum seperti ini, teman-teman, tentunya istri kita juga akan kesulitan untuk mencucinya di bagian dalam dan di bagian dasar kalau kita hanya menggunakan serabut cuci piring seperti ini. Bahkan botol yang lubangnya besar pun akan sulit ya, teman-teman, dijangkau dengan serabut biasa gini, apalagi botol yang lubangnya kecil seperti ini. Ini akan sulit sekali. Nah, alat yang kita buat ini tadi akan membuat istri kita bahagia, teman-teman, karena dia bisa kita pakai untuk membantu mencuci gelas seperti ini. Nah, ini enak sekali digunakan karena dia bisa mencapai ujung dan bisa membersihkan di bagian dalam dan ujungnya ya, teman-teman. Hanya menggunakan alat sederhana seperti ini, kita bisa membahagiakan istri-istri kita, teman-teman. Mantap sekali. Selain gelas, kita juga bisa mencuci botol seperti ini. Botol yang sering dipakai untuk anak-anak kita membawa bekal minuman, tentunya harus sering-sering dicuci. Dengan alat ini kita bisa mentok sampai ke dalam, mentok sampai ke ujungnya. Semua sisi bisa kita bersihkan, teman-teman. Nah, mantap sekali. Botol-botol Tupperware seperti ini juga bisa. Ini lubangnya tetap bisa kita masuki dengan alat yang kita buat ini tadi ya, teman-teman. Dan sama seperti botol pertama tadi, seluruh sisi botol ini di bagian dalamnya itu bisa kita bersihkan dengan mudah, teman-teman. Dengan demikian, istri kita tidak akan kesulitan melakukan tugas sehari-hari mencuci gelas dan botol ini. Bahkan botol kuning ini yang lubangnya kecil, bisa juga kita cuci, kita masuki alat yang kita buat ini tadi, bisa kita bersihkan sampai ujung mentok, teman-teman. Di seluruh sisi dalamnya bisa kita bersihkan dengan mudah. Oke, mantap sekali, teman-teman. Itu tadi alat bermanfaat yang kita buat dari bahan sederhana, yaitu busa bekas dan sepotong bambu. Bisa kita pakai untuk membahagiakan istri kita. Oke, teman-teman, kalian bisa membuat sendiri di rumah agar istri-istri kalian juga bahagia. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Maju Kreatif. Sampai ketemu di konten-konten kreatif selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.